sebenarnya dari tim kita itu sebenarnya ikut ke babak tegang juga ya. Apalagi pas masuk babak final sampai grand final. Itu kita nggak nyangka sih, banyak banget dramanya, Bang. Hai semuanya, aku Eva dari Perisai Cyber Security. Ini adalah podcast seri Cyber Burger Competition, tempat kita bakal ngebahas hal-hal seru dan juga hal-hal unik seputar CBC Session 1. Untuk episode hari ini, aku mau bahas ya guys, apa sih asal-usul di balik CBC Session 1 ini? Mulai dari idenya, tahapan, sampai hal-hal seru, bahkan hal-hal menegangkan. Di sini aku nggak sendirian ya, ada Bang Bob, salah satu dari otak untuk event CBC Session 1 ini. Apa kabar Bang Bob? Baik, Pak. Hari ini kayaknya lagi sibuk banget ya Bang. Kita soalnya udah lama ya nggak ketemu ya Bang. Boleh diceritain nih kayaknya Bang, kesibukan Bang Bob apa sih? Ya sih, saat ini sih aku lebih cukup intens ya di pengembangan produk-produk Perisai ya. Jadi fokusnya itu lebih ke engineering dan ke security research sih. Jadi Bang Bob ini adalah bagian dari tim engineering di Perisai. Bang, aku juga mau ini nih, tunjukin. Kebetulan aku lagi pakai ini nih Bang, t-shirt special edition dari CBC Session 1. Ini guys, aku tadi bawa ada t-shirt special edition dari CBC Session 1. Ini adalah tulisan caster ya, karena aku caster. Tapi untuk buat kalian nanti tulisannya dapat yang Guardian. Untuk desain belakangnya kayak gini. Keren ya? Nah, satu lagi ada jersey nih guys. Jersey desain untuk CBC Session 1. Di sini ada warna hijau kita. Terus untuk belakangnya kalian bisa custom nickname guys. Keren kan? Nanti untuk CBC Session 2 juga bakalan ada desain baru. Jadi pastikan kalian punya koleksinya ya. Pasti lebih keren ya Bang? Nah, untuk yang baru dengar nih, apa sih CBC Perisai itu? Jadi guys, CBC ini adalah kompetisi one versus one live hacking persembahan dari Perisai. Di mana prosesnya kemarin kita lakukan secara full online ya. Dan juga selain itu, selama ini kita tahu kalau hacking itu pasti stigma orang negatif. Nah, dengan CBC ini kita mau kemas dia secara positif guys. Supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi intinya kita bakal bikin turnamen kayak mobile e-sport. Setuju nggak Bang? Setuju. Jadi konsepnya itu nanti kita akan cepet-cepetan ya mungkin ya. Untuk menyelesaikan challenge yang kita berikan. Atau siapa paling cepat untuk meretas sistem. Seperti itu. Berarti siapa yang paling cepat dan juga paling banyak ya Bang? Nah ini sebenarnya unik ya Bang, di Indonesia sebanyak yang kita tahu kalau ini masih pertama kali ya di Indonesia Bang. Pastinya Bang, orang-orang pada penasaran nih juga, sama aku juga penasaran. Kira-kira apa sih ide awal makanya Perisai bikin CBC ini Bang? Dan siapa sih yang pertama kali? Sebenarnya ide awalnya itu kita kepikiran udah dari 2 tahun lalu ya sebenarnya. Jadi kita udah banyak diskusi juga dari tim internal ya. Jadi ngelihat tren e-sport dan ngerasa dunia cyber security itu bisa banget nih dibikin kompetitif kayak game online gitu sih. Berarti berangkatnya kayak game online gitu ya Bang, tapi isinya ethical hacker semua. Betul. Jadi kita mau bikin event hacking itu lebih seru aja sih. Jadi kayak kita tuh nontonin pertandingan kompetisi game online dan harapannya itu kita bisa menyediakan lah arena untuk teman-teman hacker di sini untuk show off skill yang mereka miliki sih. Iya betul sih Bang, karena kita tahu ya di Indonesia ini banyak talent-talent cyber security tapi nggak punya tempat untuk show off skill mereka Bang. Nah, jadi CBC ini adalah platform yang memberikan apresiasi untuk ethical hacker ya Bang, di mana mereka bisa show off skill mereka semuanya. Nah, terus Bang, tadi kan idenya udah muncul tuh. Habis itu ada tahapan-tahapan apa aja sih Bang kira-kira sampai proses CBC ini bisa berjalan, bisa di-spill kayaknya Bang? Mungkin untuk di awal ya, kita bikin alur dulu nih terkait kategori yang akan dipertandingkan ya. Dari kualifikasi sampai grand final ya. Termasuk juga kita nentuin mekanisme seperti lower bracket, upper bracket, supaya tiap peserta itu punya second chance nih untuk memenangkan pertandingannya. Oh dipikirin sampai ke situ ya Bang, ada lower bracket, upper bracket. Selain itu kayaknya ada juga band system katanya Bang. Nah itu aku penasaran tuh, boleh dijelasin nggak Bang tentang band system ya? Oh ya, jadi soal band system itu unik banget sih, dan saya sendiri belum pernah ya lihat di CTF lainnya, apalagi di Indonesia ya. Jadi pemain tuh bisa baca kemampuan lawan dulu, lalu buat strategi supaya bisa menang lebih gampang gitu sih.
Oh, berarti ada strategi-strateginya juga ya, Bang? Tuh guys. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba deh kalian cek dulu YouTube-nya Grand Final CBC Session 1 guys. Biar kalian lihat gimana sih memangnya kemarin ada kategori-kategori soalnya apa aja, terus juga mekanismenya seperti apa. Di situ kalian bakalan bisa lihat dengan jelas guys. Baik kalian yang belum paham sama sekali, ada banyak juga edukasi-edukasi di sana yang bisa kalian dapatkan. Dan ini sih, kan kita tahu ya, jadi antara hacker-hacker itu kan nggak semua jago di semua kategori ya. Nah, makanya kita bikin banning system ya istilahnya. Jadi harapannya tuh antar player tuh bisa saling kompetitif lah. Jadi, oh saya jago di reverse engineering dan saya pengen buy one nih dengan peserta lain dari kategori reverse engineering. Nah, itu sangat-sangat mungkin terjadi lah. Betul Bang, itu fresh banget sih itu idenya Bang. Betul. Nah, tadi kan Bang kita udah dengar tuh ya apa sih ide di baliknya. Kemudian juga one versus one ini masih pertama kali di Indonesia, apalagi dilakukan secara live streaming ya Bang. Pastinya perisai mendapatkan banyak tantangan-tantangan nih selama prosesnya. Boleh nih Bang, kira-kira kita mulai nih dari sisi teknis dulu ya Bang. Kita dari sisi teknis dulu nih. Kira-kira apa sih Bang yang paling krusial tuh supaya perisai memastikan platformnya itu stabil. Jadi pas lagi duel nih sistemnya nggak tiba-tiba error. Pertama itu ini ya dari sisi infrastruktur ya. Jadi dari infrastruktur platform CTF-nya, jadi kami pastikan semua itu berjalan lancar sih tanpa ada error saat peserta bertanding ya. Jadi saat peserta submit flag juga waktu berbarengan, anggap dari ratusan peserta tadi ya. Jadi kan itu mungkin selisihnya itu bisa millisecond ya waktu mereka submit flag ya. Jadi itu semua bisa tercatat dengan adil. Jadi berdasarkan histori submitnya gitu sih. Padahal Bang penonton yang mereka lihat, wah ini challenge-nya tiba-tiba kebuka, tapi mereka nggak tahu ya proses di belakangnya itu sangat super sibuk guys, di mana teknisnya itu harus benar-benar kita jamin stabil supaya sampai hari H event itu berjalan dengan nyaman ya, dan juga tidak ada yang tiba-tiba mereka update flag, wah error entah kemana. Bahkan guys kita dapat feedback dari peserta kita juga ya Bang, WTH. Contohnya dia memberikan feedback untuk split dashboardnya guys. Mungkin bisa kalian lihat ya, kita bakal show ini di layar. Ini kita show juga di layar, jadi kita juga menerima sih beberapa feedback dari peserta ya. Jadi ini ada before dan afternya juga, dan feedback lainnya. Nah itu kalian bisa lihat langsung di layar ya, ini ada before dan afternya guys. Nah Bang, kalau misalkan tadi itu tentang teknisnya berarti infrastruktur. Tapi kalau di luar teknis Bang, kira-kira tantangan yang paling kerasa itu apa? Apakah dari sisi waktu, atau mungkin pesertanya yang bermasalah, atau mungkin ada hal-hal yang nggak pernah terpikirkan gitu Bang? Mungkin untuk tantangan utama itu di sisi waktu ya. Karena kita harus menyesuaikan ya jadwal antara tim dan pesertanya juga kan. Apalagi kemarin tuh sempat ada beberapa peserta yang lagi ikut event CTF juga ya di Korea ya. Jadi kita sempat reschedule beberapa match. Jadi supaya semua tetap bisa main dan acaranya tetap bisa jalan lancar gitu sih. Event di Korea Bang? Berarti peserta-peserta yang dari Indo ikut event CTF di Korea? Event CTF di Korea, betul. Wah, itu baru dengar banget sih Bang. Ternyata banyak ya talent-talent di Indonesia itu ngikuti event-event CTF sampai ke luar negeri guys, sampai internasional. Dimana selama ini kita cuma dapat minim banget literasinya di Indonesia ya Bang. Makanya kita coba show off guys, kita sediakan nih arena buat para ethical hacker yang ada di Indonesia. Bahkan itu ya Bang, kita tahu kalau beberapa hal-hal seperti waktu tadi sebenarnya dia hal-hal yang kita anggap remeh, tapi ternyata sangat meribetkan dan sangat krusial ya untuk di penyelenggaraan event seperti CBC ini. Terus Bang, ada lagi nggak selain tadi sisi teknis, kemudian juga sisi timeline, mungkin hal-hal absurd gitu Bang, atau hal-hal yang kocak Bang yang bisa dibagikan dari CBC kemarin? Apa ya? Mungkin ini ya, contohnya waktu match antara N-Hour lawan COVID ya, waktu itu caster lagi ngejelasin ya terkait challenge-nya, tapi ternyata pesertanya ini bisa solve kurang dari 2 menit ya mungkin ya. Jadi dari tim operator itu agak telat juga waktu ngeganti scene ke scoreboard, karena nggak nyangka bakal secepat itu juga sih. 2 menit Bang? Iya. Wow, berarti ini kalau dari event-event CTF yang udah pernah Abang jalani juga, ini berarti hal yang ini ya Bang, maksudnya 2 menit itu sangat cepat sangat ya, cepat sih. Sampai panitia juga merasa, wow ini keren nih, peserta kita berarti nggak main-main ya Bang. Betul. Nah itu guys, jadi sebenarnya walaupun kelihatannya membuat event ini
kalian lihat lancar-lancar aja, tapi sebenarnya nggak segampang itu ya guys. Kita nggak hanya menyediakan soal CTF terus ini soal terus kalian solve, tapi kita juga mikirin gimana supaya platformnya stabil dan juga banyak hal-hal yang harus kita kontrol supaya tetap berjalan dengan stabil ya guys. Nah, jadi Bang, sekarang aku mau nanya tentang peserta nih. Kemarin kan kita buka itu untuk umum ya, jadi mahasiswa sampai profesional bisa daftar. Itu gimana kemarin Bang? Banyak yang daftar nggak? Iya sih, jadi kita buka buat semua kalangan kemarin ya. Dan ternyata animonya itu gede banget ya. Mulai dari anak SMA, mahasiswa, bahkan sampai profesional pun ikutan sih. Dan sama juga berarti ya. Dan total pendaftarnya itu kemarin kita cek itu udah lebih dari 100 juga sih pendaftarnya. Lebih dari 100 untuk event pertama kali. Untuk event pertama kali ya. Berarti banyak ya Bang di Indonesia ini sebenarnya hacker-hacker gitu ya. Betul. Dan kalau mendengar tadi ya Bang, kita punya peserta yang ikut event CTF di Korea. Berarti kayaknya ini yang ikut lomba bukan hanya hacker-hacker iseng ya Bang, bahkan yang suhu-suhu udah kayaknya turun gunung ini. Iya, betul. Bahkan ya itu kan banyak yang ikutan event-event internasional ya. Jadi kita sendiri pun nggak bisa nebak-nebak nih. Jadi siapa yang bakal jadi juara karena semua kelihatan jago banget sih. Bener sih Bang. Bahkan N Hours of Be Nothing ya. Kalau kalian ikuti kemarin ya guys, gimana dia dari awal sampai akhirnya jadi pemenang, itu kita nggak nyangka sih banyak banget dramanya Bang. Mulai dari dia yang di lower bracket, terus tiba-tiba dia comeback dan juga jadi finalis. Itu gimana dramanya kemarin Bang? Ya mungkin dia kemarin di awalnya kalah ya sama Zafir ya, terus jatuh di area lower bracket. Tapi ketika kita interview ke N Hour ya, mungkin bisa dilihat di live streaming kita juga. Jadi dia tuh belajar dari replay lawan-lawan sebelumnya, sampai akhirnya setelah dia belajar, akhirnya dia bisa ngalahin si peserta lainnya kayak Aymar, COVID-19, kemudian sampai dia payback ya si Zafir di final lower bracket. Belajar dari peserta sebelumnya itu maksudnya gimana Bang? Berarti dia lihat-lihat perform dari peserta-peserta sebelumnya gitu? Betul. Wah itu strategi ya Bang? Itu salah satu strategi sih. Benar, nah itu guys, itu adalah salah satu strategi. Aku jadi penasaran nih Bang, kira-kira kemarin pas di hari hanya suasananya gimana? Menegangkan atau malah ketawa gitu Bang? Sebenarnya dari tim kita itu sebenarnya ikut ke bawah tegang juga ya. Apalagi pas masuk babak final sampai grand final ya. Jadi kita itu standby, mantau platformnya, takut ada kendala aja sih. Dan caster pun juga sebenarnya kewalahan ya untuk ngejelasinnya, soalnya peserta itu ngetiknya cepet banget sih. Bener sih Bang, jadi aku juga yang selaku caster kemarin ngerasain ya guys, cukup kewalahan juga. Apalagi pas di babak terakhir ya Bang, pas di babak grand final, itu pesertanya pada kebut-kebutan guys, dan juga apalagi orang-orang yang komen di YouTube itu juga pada pantun-pantunan, jadi kita juga waduh ngikutin komen-komenan yang gak kalah seru di YouTube, terus juga ngelihat para peserta yang udah submit, itu kita pecah banget guys. Pokoknya kalian pastikan ya, after podcast ini, coba kalian lihat dulu ke YouTube-nya Grand Final CBC Session 1, biar kalian rasain sendiri gimana sih keseruannya, gimana sih ketegangannya, dan apa sih komentar-komentar dari penonton-penonton yang ada di sana ya Bang. Nah, kalau bicara soal live streamingnya Bang, kemarin katanya rame banget ya yang nonton ya di live streamnya. Kira-kira Bang, untuk yang kemarin para pesertanya komen apa sih? Katanya banyak yang bilang, wah siapa nih kira-kira yang menang gitu ya? Iya itu kan kita lihat kemarin ramai banget sih, itu mungkin sampai 5.000 viewer ya. Kita juga gak nyangka sih viewernya bakal sebanyak itu ya. Dan banyak juga komen soal nama-nama peserta, jagoan mereka. Jadi ada yang tanya kayak teknik solve-nya juga. Ya kita usahakan jawab sebaik mungkin lah lewat chat maupun verbal ya di live streaming yang sedang berlangsung sih. Oh tetap dijawab pas lagi live streaming Bang. Betul. Berarti selain dari kita dapat vibe hackingnya, ada edukasi juga ya Bang? Betul. Nah jadi ini berlaku juga ya guys. Buat kalian mungkin yang belum paham hacking juga, ini bisa jadi wadah untuk mendapatkan edukasi seputar live hacking guys. Karena kan selama ini event CTF itu kayaknya masih baru ya Bang di telinga orang-orang yang awam dengan cybersecurity. Jadi dengan mengikuti ataupun menonton ya guys kemarin di session satunya, itu kalian mendapatkan edukasi. Nah Bang, tadi kan ceritanya banyak banget tuh ya, seru banget tuh. Menurut Bang Bahrudin ada nggak satu momen gitu yang sangat memorable Bang, yang membuat kalau misalkan nih kita ingat, wah gokil banget sih ini. Ada nggak Bang yang kayak gitu? Apa ya? Banyak sih ya. Mungkin kejadiannya kayak si COVID-19 ya. Jadi dia tuh udah berhasil solve, tapi waktu submitnya tuh udah keburu habis sih. Jadi dia harus lanjut ngerjain soal berikutnya lagi sih. Oh
keburu habis juga dia berarti di skip ya bang, nggak dimasukin poinnya berarti. Ya, karena kita mencoba adil lah. Jadi kalau waktunya udah habis, ya sudah, flagnya nggak kita anggap valid gitu sih. Ini pelajaran juga ya guys. Jadi untuk nanti di CBC Session 2 kita itu nggak cukup cuman skill juga ya, tapi strategi harus kalian atur juga. Jadi skill dan juga strategi pengaturan waktu harus seimbang guys. Nah kita jadi makin gak sabar nih ya bang, CBC Session 2. Yap. Ini CBC Session 2 perisai kira-kira masih sama nggak bang sama yang kemarin? Ada one versus one, terus juga ada online live streamingnya. Untuk yang Session 2 gimana bang? Ada nggak bocoran-bocoran yang udah bisa disebar nih bang Barudin? Mungkin di season 2 itu kita lumayan banyak melakukan improvement ya, terkait format baru ya di season kedua ya. Mungkin teman-teman di sini bisa mungkin harapannya bisa lebih kompetitif lah. Jadi waktu ngerjain challenge yang diberikan sama tim perisai. Oh bakalan banyak hal-hal baru ya bang di CBC Session 2 ya. Oh mungkin bang untuk di season 2 itu tetap online juga kayak kemarin ya, berarti live streaming? Mungkin di penyisian awal online, dan nanti kita juga ada kegiatan offline-nya juga. Bakalan ada offline. Ya. Gokil. Itu seru parah sih bang kalau misalkan dilakukan live hackingnya secara offline. Dimana pastinya hacker-hacker itu ketemu face to face itu wah pasti vibe-nya makin pecah lagi ya bang ya. Jadi kalian bakal melihat hacker-hacker ini bertanding secara offline gitu sih guys. Tapi ada bocoran lokasinya nggak bang? Lokasinya di Jakarta ya. Di Jakarta tapi spesifiknya belum tahu ya? Iya, untuk spesifiknya nanti kita announce berikutnya mungkin. Jadi ini panggilan terbuka buat kalian para ethical hacker yang di Jakarta ya guys. Kalian wajib datang ke lokasi offline-nya CBC Session 2. Kita tungguin ya bang, kita tantangin. Apalagi buat yang udah flexing nih, apa sih skillnya di LinkedIn ya bang terutama ya. Kalian wajib tunjukkan guys skill kalian, karena di sini akan bertemu beneran real hacker dan real hacker. Jadi bukan hanya cuman yang flexing ya bang. Kita bakal real pertemukan kalian guys. Ini adalah wadahnya, ini tempatnya. Ayo kalian adu skill di sini. Kira-kira bang katanya mau collab juga ya sama e-sport gitu? Sebenarnya kita belum bisa spill terlalu banyak ya untuk sekarang ya. Spill dong bang, sedikit aja bang. Emang mau ada collab sama e-sport? Ya, kita mungkin clue-nya ini ya. Kita akan collab dengan salah satu tim e-sport terbesar mungkin ya di Indonesia ya. E-sport terbesar di Indonesia? Kayaknya banyak ya bang kalau e-sport terbesar. Boleh nggak bang satu dulu lagi? Biar yang di rumah ini makin penasaran gitu. Oke. Ini jadinya spill terlalu banyak ya. Satu lagi deh, benar satu lagi. Oke, mungkin salah satu nickname playernya itu mengandung unsur buah-buahan sih. Salah satu nick player mengandung unsur buah-buahan. Catat guys. Jadi adalah e-sport di Indonesia dan salah satu nick playernya itu mengandung unsur buah-buahan ya bang. Betul. Coba kalian cari jawabannya, kalian tebak, kalian chat di kolom komentar. Nanti siapa yang benar kita kirimi merchandise guys. Iya bang, setuju ya bang, kita kirimi merchandise yang benar ya. Wah seru banget ya bang, berarti untuk di CBC Session 1 kemarin. Apalagi nanti di season 2 bakalan ada offline, gak sabar banget sih bang. Itu dia, makasih ya bang Bahrudin ngomong-ngomong udah bantuin untuk spill-spill tentang asal-usul CBC Session 1 kemarin. Nanti kita bakalan lanjut ketemu lagi ya bang di CBC Session 2. Di CBC Session 2 guys. Nah itu guys, jadi kalian dari sini pasti dapat lah ya gambaran gimana prosesnya, gimana juga keseruannya kemarin dari CBC Session 1. Silakan kalian mampir ke YouTube Perisai dan juga jangan lupa follow sosial media Perisai guys. Ada Instagram, ada Twitter, atau sekarang udah X ya, ada TikTok, ada Facebook, ada apapun lah. Kalian bisa cek aja sendiri, ada banyak pilihan ya guys. Supaya kalian gak ketinggalan info CBC Session 2. Gitu ya. Mari kita apresiasi para ethical hacker dan juga talenta-talenta yang bergerak di bidang cyber security ya guys. Oke, jadi mungkin untuk hari ini kayaknya sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye guys.